Episode 35, Akhir yang Bahagia. Setelah urusannya dengan Kirana selesai, Boy tak mengajak Milly kembali pulang. Dia malah membawa Milly menuju ke studio fotonya, tempat di mana dirinya bekerja. Milly menatap Boy seketika saat mobil suaminya itu sudah terparkir di sana. "Boy, kenapa kita ke sini?" "Kenapa? Kamu memangnya mikirnya kita ngapain kesini?" "Aku nggak tahu apa rencana kamu." "Aku nggak punya rencana apapun. Lagian, memangnya salah ya kalau aku ngajak istriku ke tempat kerjaku?" Tanya Boy kemudian. "Ya nggak salah sih." "Tapi?" Tanya Boy saat dia tahu bahwa Milly belum menyelesaikan kalimatnya. "Boy, di sini kan banyak model papan atas yang dulunya kenal aku. Para pegawai kamu juga kebanyakan kenal aku, dan taunya aku ini adalah mantan asisten Clara. Apa kamu gak malu?" Tanya Milly dengan suara yang nyaris tak terdengar. Boy tersenyum lembut, jemarinya terulur mengusap lembut pipi Milly. "Kalau aku malu, aku gak akan nikahin kamu, Mil. Satu-satunya hal yang membuatku ingin menyembunyikan pernikahan kita saat itu adalah bahwa aku belum siap. Saat itu, aku belum bisa menerima semuanya, berbeda dengan sekarang. Aku sudah sangat siap, dan aku sudah menerima semuanya. Jadi, sudah saatnya aku ngenalin kamu ke siapapun, bahwa kamu adalah istri aku." "Baiklah," Milly kembali terpana dibuatnya. Milly tidak menyangka bahwa Boy pandai merangkai kata-kata seperti itu, membuat Milly tak mampu membantah lagi. Akhirnya, Milly mengikuti saja rencana Boy. Dia mengikuti saja saat Boy keluar dari dalam mobilnya dan berjalan masuk ke dalam studionya sembari menggenggam telapak tangan Milly. Ketika mereka berpapasan dengan beberapa orang, Boy terang-terangan mengenalkan Milly bahwa Milly adalah istrinya. Boy bahkan menyebutkan jika Milly nanti akan sering-sering datang ke studionya. Beberapa pegawai Boy jelas mengenal Milly, karena Milly memang sering datang ke studio Boy dulu saat masih menjadi asisten Clara, saat Clara masih menjadi kekasih Boy. Kini, Milly secara terang-terangan dikenalkan sebagai istri dari pemilik studio ini. Tentu saja beberapa dari mereka hanya ternganga dibuatnya. Boy lalu mengajak Milly menuju ke sebuah ruang pemotretan. Rupanya di sana juga sedang dilakukan pemotretan. Ada Lolita juga di sana dengan asistennya yang bernama Myrna, orang yang sejak dulu tak suka dengan Clara dan Milly. Lolita tampak segera berlari mendekat ke arah Boy saat melihat Boy datang. Kemudian, dia tampak mengamati kedekatan Boy dan Milly, apalagi saat jemari Boy tak berhenti menggenggam telapak tangan Milly. "Boy, kamu baru datang, dan kamu kenapa sama dia?" Tanya Lolita dengan nada tidak suka. "Oh iya, tadi aku ada urusan sebentar. Ini aku ngajak Milly ke sini karena mau ngenalin Milly ke semua pegawai aku." "Kenalin Milly? Kan semua sudah kenal dan tahu siapa dia." Lolita masih berbicara seolah-olah dia memang tak suka dengan Milly. "Iya, hampir semua orang memang sudah mengenal siapa Milly, tapi mereka semua nggak tahu apa statusnya." "Status apaan?" tanya Lolita dengan tak sabaran. Boy tersenyum lembut sebelum dia berkata, "Aku dan Milly sudah menikah lama, makanya sekarang aku ngenalin ke semua orang yang kerja sama aku, kalau Milly adalah istriku. Dan sekarang, kami sedang menunggu kelahiran buah hati pertama kami," ucap Boy dengan raut bahagianya sembari mengusap lembut perut Milly. Lolita ternganga seketika seperti ekspresi Kirana tadi. Begitupun dengan Myrna dan beberapa orang yang ada di sana. Ekspresi mereka tampak terkejut,
dan hal itu malah membuat Boy tak dapat menahan senyumannya. Kenapa orang-orang ini? Apa ada yang aneh jika dia mengumumkan bahwa Millie adalah istrinya? Pikir Boy dalam hati. Millie akhirnya dibawa ke ruangan Boy. Di sana Millie hanya berdua dengan Boy. Boy duduk di kursinya dan dia meminta Millie mendekat ke arahnya. Millie menuruti saja permintaan Boy tersebut. Dia mendekat ke arah Boy dan tiba-tiba saja Boy memeluk perut Millie, sesekali menciuminya. Akhirnya semua sudah tahu, aku jadi lega, ucap Boy kemudian. Kamu gak lihat gimana ekspresi mereka tadi? Tanya Millie yang tampaknya masih kurang nyaman saat mengingat ekspresi mereka tadi. Lihat? Kenapa memangnya? Tanya Boy kemudian. Lagi pula aku gak peduli dengan apapun yang mereka pikirkan. Yang penting adalah istri dan anak aku sekarang sudah gak perlu sembunyi lagi. Boy berkata sembari mengecup kembali perut Millie dengan penuh kasih sayang. Dengan spontan Millie mengulurkan jemarinya, mengusap lembut rambut Boy, dan dia tersenyum lembut karena ucapan pria itu. Boy memang terdengar tulus dan pria itu terdengar sangat lega. Pada akhirnya Millie bisa ikut menghela napas lega. Sekarang dia tak perlu bersembunyi lagi atau takut ketahuan bahwa dia dan Boy sudah menikah. Ketika keduanya masih saling memeluk satu sama lain, pintu ruangan Boy dibuka, menampilkan sosok pria yang kini sudah berdiri di ambang pintu. Boy yang tadinya masih asik memeluk perut Millie akhirnya mengangkat wajahnya, mendapati Andre yang sudah berdiri di sana. Andre sempat melihat bagaimana kemesraan dan keintiman antara Boy dan Millie. Dia lalu tersenyum dan bertepuk tangan karena telah melihat hal itu. Bagus sekali, rupanya kalian sudah berani go publik, komentarnya. Boy mengangkat sebelah alisnya saat mendapati Andre yang datang ke tempatnya dan bersikap seperti tak terjadi apa-apa di antara mereka. Padahal, Boy mengira bahwa hubungan pertemanannya dengan Andre sudah merenggang karena Millie. Dre, lo ngapain kesini? Gak boleh memangnya. Ada bisnis baru nih, fotoin produk gue. Ucap Andre yang tampak santai berjalan masuk ke dalam ruangan Boy dan melemparkan dirinya di atas sofa. Boy menatap Millie, kemudian dia bangkit meminta Millie untuk duduk menunggu di kursinya. Sedangkan Boy akan membahas urusannya dengan Andre. Millie mengangguk saja menuruti perintah Boy. Sedangkan Boy segera berjalan menuju ke arah Andre, duduk di sebelah temannya itu, meraih berkas yang dibawa temannya itu, membukanya dan menilai apa yang diinginkan temannya itu. Gue tahu alasan lo kesini bukan hanya karena hal ini, ucap Boy sembari menaruh sembarangan berkas yang dibawa oleh Andre. Iya, emang bukan. Gue hanya pengen lihat aja apa langkah yang lo ambil setelah percakapan kita saat itu. Dan menurut lo? Tanya Boy dengan nada serius. Sejujurnya gue kesal dengan langkah yang lo ambil. Itu tandanya gue gak punya kesempatan lagi buat dekatin Millie. Brengsek lo. Boy mengumpat pelan. Meski begitu umpatannya bukanlah bentuk suatu kemarahan pada Andre. Sedangkan Andre segera tertawa lebar. Dia bahkan sudah menepuk-nepuk bahu Boy sembari berkata, kalau sampai lo berubah pikiran di tengah jalan, gue gak segan-segan ngerebut Millie dari lo. Sialan, memangnya Millie mau sama lo? Gue pernah bilang kalau Millie hanya suka sama gue. Serius? Boleh gue tanya langsung sama Millie gak? Tanya Andre. Enggak. Boy menjawab cepat, sedangkan Andre hanya bisa tertawa lebar, menertawakan Boy yang seperti anak kecil. Boy masih cemburu atas kedekatannya dengan Millie. Andre tahu itu.
Ya udah deh kalau gitu. Intinya, gue cuma mau bilang, jangan sia-siakan Milly lagi. Dia perempuan baik, dia perempuan istimewa. Jadi, jangan buat dia sedih atau kecewa. Ucap Andre dengan sungguh-sungguh. Boy mengamati Andre, ada ketulusan di mata sahabatnya itu. Andre memang sangat jarang membahas sesuatu yang sangat serius seperti ini dengan Boy. Namun kali ini, Boy dapat melihat dengan jelas bahwa Andre sedang sangat serius. Temannya ini sangat tulus mengucapkan harapannya, hingga membuat Boy dengan spontan menganggukkan kepalanya. Gue akan bahagiain dia. Dengan spontan, Boy bahkan mengucapkan kalimat itu. Ya, itu memang wajib lo lakukan. Andre setuju dengan ucapan Boy. Keduanya saling tersenyum satu sama lain, tidak menghiraukan Milly yang kini menatap mereka dengan tatapan penuh ingin tahu. Milly jelas tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan Boy dan Andre, karena kini jarak keduanya yang memang cukup jauh dengan tempat duduk Milly. Ditambah lagi, Boy dan Andre tampaknya tak ingin pembicaraan mereka didengar oleh Milly, karena keduanya berbicara dengan nada yang cukup pelan. Apa yang sedang mereka bahas? Apa mereka membicarakan tentang dirinya? Milly bertanya-tanya dalam aku bawa hati. info penting nih bagi kalian yang Setelah ingin seharian mengoleksi menemani e-book Boy di cerita Boy dan studionya, Milly. kini tibalah E-book saatnya tersebut sudah Boy tersedia mengajak di Milly Google pulang. Playbook loh. Saat Boy sudah Silahkan cari saja memarkirkan ya, mobilnya di dengan basement judul Boy dan apartemennya, Milly. Sudah dia tak segera tamat dan turun, lengkap di sana. melainkan menatap Milly Bye-bye, makasih terlebih dahulu. banyak. Boy meraih telapak tangan Milly, mengecupnya singkat sebelum dia bertanya, "Gimana rasanya nemenin aku sepanjang hari ini? Kamu suka kan?" Milly tersenyum dan mengangguk. "Iya, suka. Seru. Kalau begitu, nanti sering-sering datang ya. Bawa makanan juga." "Memangnya boleh?" "Siapa yang gak ngebolehin? Kamu kan istrinya si pemilik studio," jawab Boy dengan cepat. Milly tersipu malu. "Terima kasih, Boy. Kamu sudah mau ngakuin aku dan bayi kita di depan semua orang," ucap Milly dengan tulus. Boy meraih pipi Milly, mengusapnya dengan lembut sebelum dia berkata, "Hei, aku yang berterima kasih karena kamu sudah sabar menghadapi aku yang bersikap egois." "Kamu nggak egois." "Iya, dulu aku egois." Boy tampak tak ingin didebat. "Tapi kini, aku janji bahwa aku akan berusaha lebih baik lagi. Kita akan mulai kehidupan baru kita ini bersama-sama, dan aku yakin semuanya bisa berakhir dengan bahagia," ucap Boy dengan sungguh-sungguh sebelum dia mendekatkan wajahnya pada wajah Milly, kemudian menghadiahi Milly dengan ciuman lembut di bibirnya. Milly hanya bisa memejamkan matanya, menikmati ciuman yang diberikan oleh Boy sembari meresapi kalimat terakhir yang diucapkan oleh Boy, layaknya sebuah janji suci yang sedang dideklarasikan oleh pria itu. Boy percaya bahwa mereka akan berakhir bahagia. Jadi Milly juga harus percaya dengan hal itu. Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menunggu dan membaca cerita Boy dan Milly ini sampai tamat ya. Nantikan cerita-cerita aku selanjutnya yang tentunya nggak kalah keren dari cerita ini. Bye-bye.